Shalom. Shalom. Belum cukup, kayaknya belum makan. Shalom. Nah gitu, kita berikan aplaus untuk Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Amat baik dalam hidupku. Amin. Tapi saya pesan dulu, jangan suruh ada yang suruh saya turun ya. Ada 101-nya? Ada ya? 101-nya mundur, nggak apa-apa. Kan ini kan kita family. Setuju nggak? Kita family, jangan terlalu kaku, ya. Semua itu fleksibel dikit. Karena saya sudah lama tidak naik ke mimbar, atas mimbar ini, rasanya agak kaku juga. Ya, mari kita lihat. Saya mau ajak kita untuk lihat gini. Pemeliharaan Tuhan tuh begitu baik sekali. Gereja ini yaitu gereja GBI Gatot Subroto. Gembala sidang kita itu Pak Niko. Ya, kita tahu Pak Niko. Untuk bulan September ini ada khusus bulan September ini adalah bulan yang spesial buat kita. Itu ulang tahun 4 September, ya, ulang tahun. Jadi gereja kita ini sebetulnya sudah 36 tahun. 36 tahun, ya, sampai hari ini. Nah, gereja di bawah penggembalaan Pak Niko ini tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Totalnya ada 1.100 gereja. Ya, 1.100 gereja di bawah penggembalaan Pak Niko. Jemaatnya sekarang itu kurang lebih 300.000 yang jemaat langsung induknya. Ya, termasuk kita semua ini jemaatnya Pak Niko. Belum lagi ada bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan di garis depan. Itu kurang lebih ada sekitar 8.000 gereja. Besar nggak? Besar nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat. Yang dahsyat bukan Pak Nikonya, Tuhan Yesusnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saya mau ajak kita naikkan satu pujian lagi. Selamat ulang tahun dong. Kasih salam satu sama yang lain. Ya? Ya. Indi, pimpin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Syukur Tuhan yang pimpin langkahmu untuk GBI. Selamat ulang tahun.
Saudara kalau datang ke gereja, pulang tuh harus ada sukacita. Jangan cembetut, ya. Nah, kalau andai kata kita tidak ada pujian, penyembahan, tidak ada firman untuk menguatkan kita, saudara pulang cembetut lagi. Ya. Jadi harus ada sukacita. Nah, gereja GBI Gatot Subroto sudah 36 tahun ini. Barusan kita nih ada doa pengerja. Setiap bulan kan satu kali. Ketemu Pak Niko, lalu dia menyampaikan firman Tuhan. Tentu itu ada isi hatinya Tuhan. Pesannya apa? Intinya adalah ada 3 hal. Ya, 3 hal. Pertama, kita mesti fokus pada tahun 2033. Artinya, mulai saat ini sampai tahun 2033, selama kurang lebih hampir 10 tahun, artinya kurang lebih 9 tahun lah sekarang ya. Dari sekarang sampai tahun 2033, Roh Kudus akan lawat setiap orang. Katakan setiap orang. Ya, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Artinya itu ada kesempatan setiap manusia diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik. Masalahnya orang itu mau terima atau tidak mau terima, itu urusan dia. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Katakan amin. Yang kedua, dikatakan harvest now. Harvest adalah penuaian sedang terjadi. Aminnya cuma bagian depan. Penuaian sedang terjadi. Amin. Percaya ya. Saudara harus percaya. Itu iman. Walaupun belum lihat. Itu iman. Ya, nanti saya akan bicarakan. Yang ketiga. Harus kita, setiap kita yang sudah percaya. Harus berani memberitakan Injil. Berikan kesaksian-kesaksian pada orang-orang sekitar kita. Itu bicara agar setiap orang, di sini katakan Jesus for everyone. Ya, 3 hal ini kita fokus. Ya, nah hari ini saya ditugaskan oleh gembala kalian, yaitu Gama. Ini udah ada umur ya, otaknya nggak cepet gitu. Ya, Gama sama Michael ditugaskan. Saya ditugaskan loh. Untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saya berdoa. Minta Tuhan tuntun agar apa sih yang harus saya sampaikan pada jemaat di JFC ini. Yang sudah sekian lama saya tidak sharing firman. Nah, Tuhan ingatkan satu kata buat saya itu hidup. Coba lihat kanan kiri saudara, orangnya masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Hidup kan? Nah, kita lihat firman Tuhan, kita sama-sama baca ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Yuk, saya ajak kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini saya memang tidak bisa membahas semuanya. Kalau membahas semuanya, kalian sampai jam 4. Ya, karena saya ditugaskan cuman waktunya tuh 45 menit, tapi saya minta perpanjang 1,5 jam. Ya. Jadi saya kuningin di sini adalah orang bebal, orang arif. Ya, tadi kata-kata kita udah baca. Apa sih artinya orang bebal dan orang arif? Saudara harus mengerti. Nanti kita sama-sama merenungkan. Kita ini orang bebal
atau orang arif. Ya. Orang bebal itu sukar mengerti. Ngomong terus tidak mengerti. Tidak cepat menanggapi sesuatu. Tidak tajam pikirannya. Bodoh. Ini kamus lu yang ngomong. Kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kamus, bukan saya yang bicara, kamus itu. Alkitab. Nah, arif itu apa arif? Arif itu bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu, paham, mengerti. Saya ngomong begini, kasih tahu saudara, arti dari bebal dan arif. Tapi saya nggak ngomong sekarang. Nanti kita akan cek diri kita nih, kita masuk kategori yang mana. Lanjut. Nah, ini ada dua kata lagi, hidup dan waktu. Ada quotes mengatakan gini, hidup dan waktu. Lanjut, tolong ikutin saya ngomong. Ada quotes ya, ini ya. Ini kata-kata bijak lah. Hidup dan waktu adalah dua guru terbaik dalam hidup kita nih, di dunia ini. Hidup mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Dan waktu mengajarkan kita tentang arti dari kehidupan. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan kata hidup. Sebetulnya saya kan ada bebal, arif, hidup, dan waktu. Ada 4 hal ini kita harus bahas. Tapi hari ini saya bahas tuh tentang hidup. Yuk kita lihat hidup. Hidup terdiri dari 5 huruf. Satu kata 5 huruf. H-I-D-U-P. Dari huruf ini kita lihat satu persatu. Apa arti dari hidup kita sekarang ada di tengah-tengah dunia ini? Yang kita alami, yang kita harus jalankan. Yang pertama, kita lihat. Hidup terdiri H itu hadapi. Kok pada bengong? Orang hidup hadapinya apa? Masalah. Orang hidup pasti ada masalah. Yang saya sering bilang, kalau tidak mau ada masalah lagi, gampang. Tinggal cepet-cepet di Tanah Cepek ada, Sandiago Hill ada, ya. Nah itu sudah nggak ada masalah. Pasti kalau dia waktu hidup itu benar, pasti udah berjumpa dengan Tuhan lah. Amin. Tapi selama kita hidup, pasti ada masalah. Pasti. Kita jangan mengeluh. Jangan ngomel terus. Jangan. Tapi harus apa? Hadapi. Jangan hindari. Masalah kita harus selesaikan dengan caranya Tuhan. Bukan caranya dunia. Bukan kata orang lain. Tapi apa kata firman Tuhan. Hadapi. Katakan hadapi. Kenapa bisa ada masalah dalam hidup kita ini? Yang selama orang hidup, saudara dan saya masih hidup ini, kenapa ada masalah? Itu bisa masalah internal, bisa masalah eksternal. Kalau eksternal kita ngomong lebih luasnya geopolitik. Tentang kejadian-kejadian perang ya di mana-mana. Itu bukan urusan kita lah. Yang kita hadapi ini lebih banyak ke internal kita. Contoh, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, tantangan, ujian, cobaan, semua itu adalah masalah. Ada nggak yang nggak ada masalah dalam hidup kita ini? Nggak ada, termasuk saya. Makin banyak dipercayakan, makin banyak masalah. Tapi masalah bukan kita hindari. Kita harus hadapi.
Selesaikan dengan caranya, cara Tuhan, bukan cara manusia. Oleh karena itu harus kita baca firman. Kenapa ya bisa ada masalah terjadi dalam hidup saya ini untuk ini gitu loh. Contoh seperti Rasul Paulus. Setelah dia bertobat, terima Tuhan Yesus, pelayanannya luar biasa. Tapi banyak sekali dia masalah. Oleh karena itu dia tulis di Roma 8 ayat 28 dia katakan gini. Kita tahu sekarang, termasuk saudara dan saya, mungkin sebelum hari ini kita nggak tahu. Tapi hari ini kita mesti tahu. Kalau orang arif harus tahu. Kecuali orang abebal nggak mau tahu. Tapi orang arif harus tahu. Firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 28 mengatakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa baik atau tidak baik. Bisa enak atau tidak enak. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ini tergantung saudara dan saya, mengasihi dia enggak? Kalau mengasihi dia, segala persoalan kita alami, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi perlu proses, harus kita hadapi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara cek diri saudara sendiri. Datang ke gereja ini, itu rencana Allah bukan? Panggilan Allah bukan? Kalau kita orang anak-anak Tuhan, mengerti hal ini, pasti mengerti ayat 29 juga. Di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini bicara, kita mesti mengerti segala persoalan apapun kita hadapi ini. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tujuannya apa? Tujuannya kita diproses, dibentuk, makin mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita dibentuk makin serupa dengan karakternya Kristus. Ayat 29-nya. Tapi ujung-ujungnya ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan dengan cara gimana? Firman Allah. Supaya kita dibenarkan hidup kita ini, dan ujung-ujungnya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Dahsyatnya ayat ini. Ini saya bicara Paulus. Dia dimuliakannya. Dimuliakan. Alkitab, Perjanjian Baru, mayoritas dia yang bersaksi. Yusuf, dia dikhianatin oleh saudaranya. Masuk ke dalam sumur. Dijual ke orang Midian. Sampai ke Potifar. Masuk penjara. Dikhianatin lagi sama juru minum. Tapi Tuhan punya rencana kok. Tuhan punya rencana yang baik untuk Yusuf. Karena dia hidup benar. Dia hadapi, dia gak mengeluh. Ujung-ujungnya dia dengan sekejap mata. Memang tidak lama sih, 13 tahun. Jadi proses dibentuk. Tapi Tuhan punya maksud. Bentuk Yusuf itu sedemikian rupa. Ujung-ujungnya menjadi orang kedua di Mesir. Amin. Dan saudara harus mengerti juga, semua proses, semua bentuk apapun kita diuji, dicoba itu,
1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan gini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saya juga alami. Saya tadi katakan makin banyak yang dipercayakan. Yang saya harus kelola, saya nggak bisa tinggalkan. Apapun yang Tuhan percayakan, saya mesti tangani dengan yang baik. Pertanggungjawabkan. Tapi saya selalu tidak menganggap itu cobaan. Buat saya adalah tantangan. Saya bisa selesaikan ini, saya naik level. Amin? Amin? Setuju nggak? Setuju. Bikin tepuk tangan dong. Gua ini udah teriak-teriak loh. Saya mau ajak kita naikkan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Bisa? Yuk. Kita naikkan pujian ini. Lagu ini buat kita untuk menguatkan kita juga. Kita gak boleh gampang menyerah. Amin? Amin. Hadapi. Katakan hadapi. Hadapi. Ayo. Tuhan tak pernah Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Yang pertama, huruf H itu hadapi. Jangan hindari. Amin. Ngomong kanan kiri, hadapi masalahmu. Kita masuk yang kedua. I. Imani. Imani. Katakan imani. Bukan duit ya. Nanti dianggap imani itu. Iman itu apa sih? Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi dasar itu kita mesti ngerti. Dasarnya apa iman yang kita imani itu? Dasar itu adalah Tuhan Yesus. Firman Allah. Yang kita percayakan itu firman. Bukan manusianya. Bukan kata orang. Bukan dunia. Itu gak bisa kita pegang. Yang kita imani itu firman. Katakan firman Allah. Contoh. Yang belum kelihatan.
sudah didengungkan oleh dunia. Hamba-hamba Tuhan, para nabi, Yesus sudah mau datang. Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Saudara percaya nggak? Jangan kata orang, saya mau tanya, saudara percaya nggak? Ragu-ragu. Saudara percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Firman. Ada nggak firman ngomong begitu? Ada. Kisah 1. Waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya melihat. Lalu malaikat ngomong sama murid-muridnya, kenapa kamu bengong begitu aja, lihat di atas. Yesus akan datang kembali, dibilang. Di kisah. Ya, Yesus akan datang kembali, seperti kamu melihat dia naik. Dahsyatnya. Oleh karena itu setiap kita harus jadi murid. Pasti bisa lihat dia datang kembali. Amin. Di Wahyu, Tuhan katakan, aku datang segera. Aku datang segera. Ada lagi dikatakan, Tuhan Yesus akan datang kembali seperti pencuri. Di firman Tuhan semua ada. Oleh karena itu saudara harus baca firman. Jadi tidak gampang diombang-ambing oleh ajaran sesat. Amin. Harus mengerti firman. Firman itu yang menguji kita. Oleh karena itu kita harus beriman, percaya. Nggak usah ragu-ragu. Pasti datang kok. Walaupun belum lihat. Janji Tuhan pada saudara dan saya dalam hidup ini pasti genapi hal-hal yang baik buat kita. Udah lihat belum? Belum. Pasti Tuhan genapi. Pada waktu kamu sudah di liang kubur. Pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut. Kita hidup ini kalau kita mati, bukan mati, kita tidur. Setuju gak? Pasti kita bangkit kok. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong. Itu iman. Amin. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kalau saudara mau berkenan pada Allah, harus beriman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini firman. Ya. Waktu berjalan terus. Sekarang saya mau masuk yang ketiga. Yang pertama apa? Hadapi. Yang kedua, imani. Yang ketiga, D. Doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Selama saudara masih ada nafas, masih hidup, masih menghirupi udara, oksigen yang Tuhan berikan itu, kita nggak boleh nggak doa. Doa pagi, siang, malam, dimanapun juga kita berada, harus kita berdoa. Bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Lekat pada Dia. Minta tuntunannya. Doa itu Tuhan pasti jawab. Tapi ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban. Yang pertama, Tuhan bilang, ya. Langsung digenapi. Yang kedua, Tuhan bilang, tunggu. Saudara, imani nggak? Janji Tuhan, imani nggak? Dan sabar nggak mau menunggu? Atau jalan pintas, langsung udah, gue nggak mau tunggu dah, gue jalan pintas aja lah. Padahal Tuhan suruh tunggu. Yang ketiga, Tuhan jawab, nggak boleh. Tidak. 3 jawaban ini. Kalau tidak, saudara kecewa nggak? Kita harus ngerti.
kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan memaksakan. Tentu semua harus diuji. Amin. Filipi 4 ayat 6 mengatakan gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini loh kuncinya, ucapan syukur dalam segala hal. Apapun juga Tuhan jawab ya, ucap syukur. Tunggu, ucap syukur. Tidak, ucap syukur. Gak apa-apa Tuhan, aku tetap taat kok. Aku tetap setia kok. Amin. Tidak cukup hanya doa. Lanjutan itu harus ada tindakan. Yaitu yang keempat adalah usaha. Harus ada tindakan dong. Orang yang beriman, doa, tapi tidak ada tindakan, itu mati dikatakan. Iman yang mati, nggak ada gunanya, sia-sia. Hanya doa, 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 tapi tidak melangkah. Seperti mimpi di siang bolong. Mimpi yang tidak dapat cuma mimpi toh, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak ada tindakan. Nggak ada yang mau dilakukan gitu, nggak ada. Doa toh. Ini banyak loh terjadi di gereja. Kalau saya bandingkan ya, kita ngomong Indonesia dengan China. Saya lihat kalau di China itu, kurang lebih 30 tahun ya, mereka punya pertumbuhan luar biasa. Majunya pesat sampai sekarang menandingi dunia. Teknologi apapun juga. Karena apa? Walaupun mereka bukan nggak ada yang percaya ya, ada juga yang percaya. Walaupun mereka lebih ateis gitu, tidak percaya ada Tuhan. Tapi mereka kerja keras, usaha, membuktikan bahwa mereka sekarang ini kita lihat maju. Jadi dalam hal ini, setiap orang diberikan talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Itu Matius 25 tuh, ayat 14 sampai 30. Saudara pulang nanti baca aja ya. Di sini saya cuma ambil contoh gini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Jadi saudara harus mengerti, Tuhan ciptakan kita. Dia tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini melalui keluarga, melalui tempat saudara bekerja, tempat dimanapun saudara sekolah apapun juga, termasuk di dalam gereja. Saya percaya Tuhan pasti berikan kita talenta. Talenta itu adalah skill, kemampuan, kompetensi, pasti ada. Masalahnya kita mau jalankan apa tidak. Seperti hamba Tuhan yang terima 1 talenta, dia nggak mau terima, dia terima, tapi nggak lakukan apa-apa, itu dikubur. Seperti hidup kita ini punya talentanya banyak, tapi tidak dikembangkan. Nah ini Tuhan marah. Saudara tadi baca di situ kan dikatakan hambaku yang malas dan jahat. Masuklah tempat yang gelap. Disitulah terjadi kertak gigi. Saya mau tanya, kalau kertak gigi tempat yang gelap itu di mana? Di neraka. Jadi setiap kita nih, manusia diciptakan oleh Tuhan ini, pasti punya talenta, punya kompetensi, kapasitas. Harus kita rajin kerjakan.
Tapi apapun yang Tuhan percaya pada kita, Kolose 3, 23 dan 24 itu mengatakan, apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan menuntut upah kita di dunia ini. Jangan. Percayalah kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apapun yang Tuhan percayakan kita kelola, itu adalah kita alat. Paham? Kita alat. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk jadi berkat. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tentu Tuhan pasti memberkati kita. Pasti kita juga ikut menikmati. Pasti. Tapi kuncinya adalah segala apapun kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan segenap hati. Sungguh-sungguh kita kerjakan. Dikatakan lagi, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Selalu saya ingat ayat ini, saya ini hamba, saya ngomong sama Tuhan. Jangan anggap gue nih bos yang punya, enggak. Saya ngomong selalu di company, di perusahaan, maupun di gereja, saya bilang, ini semuanya miliknya Tuhan loh. Kita sama-sama kelola loh. Saya pun hari ini masih bekerja loh. Ini ada ada salah satu direktur saya di sini. Itu Fitri ya, sama suaminya. Dia kan sebagai salah satu direktur di perusahaan saya di luar CSA ya. Selalu saya ngomong, kalian nih berkarya untuk Tuhan, bukan kerja untuk saya. Tapi kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau Tuhan kan di mana-mana, dia bisa lihat kita. Jangan waktu bosnya datang kerja rajin gitu. Ya. Kalau nggak ada, males-malesan gitu. Enggak, saya nggak nuduh lu. Ya lu, itu urusan you dengan Tuhan, bukan dengan saya. Kalau you bohong saya. Jangan tersinggung ya. Suami jangan marah ya. Jadi harus kita pahami ya, talenta yang Tuhan percayakan kita harus kembangkan, pelipat gandakan. Nah, kalau di satu lagi ayat 2 Tesalonika 3, ini Paulus yang ngomong, dikatakan gini. Depannya saya nggak baca, saya baca. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang malas hanya ujung-ujungnya minta belas kasihan orang. Ya, jangan jadi orang malas. Usaha, kerjakan, kerja keras, tapi juga tidak cukup hanya kita kerja tok, tapi juga doa perlu. Orang hanya pakai kekuatannya sendiri kerjakan, itu sombong. Kalau dia berhasil pasti sombong. Oleh karena itu, doa dan usaha itu sama iman itu mesti jadi satu paket. Itulah dikatakan ora et labora. Berdoa sambil bekerja. Atau bekerja sambil berdoa. Ora et labora. Amin. Kalau kita sudah lakukan 4 hal di atas, yang terakhir P itu pasrah. Berserah pada Tuhan. Lu mau apa lagi? Ya lu mau apa lagi? Ya pasrah dong. Ya kan? Ya bisa apa? Ya jangan sampai kita karena masalah kita kecewa, sakit hati, yang kita inginkan nggak dapat. Saya mau bilang loh, nanti kamu jadi sakit kanker. Benar, banyak orang yang sakit itu bukan karena penyakit, itu bukan karena makanan. Adalah dari makanan ya, dari kehidupan kita hidup udah. Tapi
mayoritas di atas 60%, itu dokter yang ngomong ya. Itu karena kita sendiri. Sehingga imun kita nih nggak stabil. Hormon kita nggak baik. Membuat akhirnya itu, setiap kita punya benih kanker loh. Jangan saudara pikir nggak ada. Ada. Tapi kalau kita sehat, imun kita bagus, nggak ada apa-apa, itu sel kankernya itu mati, tidur gitu. Waktu kita imunnya nggak bagus, hormon kita nggak bagus, itu naik. Lalu untuk menggerogoti tubuh kita. Amin. Jadi manusia kita harus berusaha, tetapi hasil usaha itu Tuhan yang menentukan. Ya, firman Tuhan mengatakan gini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Yesus juga memberikan contoh kok kepada kita. Tuhan Yesus. Coba lihat ayat Matius 26 ayat 39 dikatakan. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus, dia tahu nggak? Dia akan mati di atas kayu salib. Memikul dosa seisi dunia ini. Dia tahu nggak? Dia tahu. Berat. Beratnya apa? Beratnya bukan soal dosa memikul. Beratnya dia akan putus hubungan dengan Allah. Saat itu paling dia mengerikan. Allah berpaling. Kenapa? Allah pasti hidupnya kan, Allah pasti kan mau ketemu orang yang kudus kan. Nah waktu dia dipikul oleh dosa begitu banyak, begitu beban dunia ini, ya Allah berpaling kepada dia. Nah waktu berpaling kepada dia itu yang paling sengsara. Oleh karena itu, Yesus pun doa. Tapi itu memang harus dijalankan oleh Yesus. Mati di atas salib, cucurkan darahnya. Sebentar nanti kita masuk perjamuan kudus untuk merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Makan roti dan anggur untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Untuk menembus dosa kita. Nah dia pun tahu. Tapi dia tahu, dia katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya kita mesti pasrah. Amin. Lanjut. Nah, jadi hidup, saya harap kita semua masih hidup. Hidup ya. Jadi hidup mesti semangat. Gak boleh loyo. Hadapi semuanya urusan dengan iman. Berdoa terus. Dan usaha kerja rajin. Jangan malas. Selebihnya Tuhanlah yang menentukan. Saya sering doa begini, Tuhan, aku hambamu, alatmu. Hidup saya ini milikmu. Saya hanya alat. Saya melakukan bagian apa yang saya bisa lakukan. Selebihnya Engkau Tuhan Yesus yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat, yang maha kuasa, maha kudus, maha pengasih, maha adil, maha tahu, maha kaya. Melakukan bagian yang apa yang saya tidak bisa lakukan. Nah setelah saya doa itu, lega saya. Lega. Rasanya tuh, ya udahlah Tuhan, semua milikmu kok. Saya hanya lakukan kok, jalankan. Ya David, jangan terlalu ngoyo ya. Yang bukan bagian kamu jangan dipaksakan. Cukuplah istrimu salah satu. Ya. Jadi kita belajar. Nah setelah itu coba kita introspeksi. Kita masuk yang dibebal atau arif. Yang bebal suka mengerti. Saya udah berdiri udah hampir 1 jam. Teriak-teriak ngomong. Saya ngomong. Saudara ngerti gak? Ya.
Tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran, atau bodoh. Itu kan tergantung saudara. Nah, kalau orang arif, bijaksana dia, cerdik, pasti berhikmat, berilmu, paham, mengerti. Kalau sudah begini, responi dong, jalankan, lakukan. Saya ngomong ini bukan saya, tapi Roh Kudus melalui saya, bibir mulut saya ini untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Tentu saya ada persiapkan apa yang saya sampaikan pada jemaat di JFC ini. Amin. Oke, cukup? Sudah ya? Waktunya cukup nggak? Masih cukup? Oke, kita masuk perjamuan kudus. Yuk, siapkan hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat tangan kita, katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah